Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya akan coba membahas gimana cara mengupdate data-data kita di website SimLipTapmas Kementerian Ristek Dikti. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, per tanggal 15 ini Kementerian Ristek Dikti membuka proposal hibah penelitian. Nah, salah satunya syaratnya adalah mengupdate data. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana cara mengupdate datanya, silahkan ditonton video ini sampai habis ya. Oke, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video awal, kita gimana sih cara mengupdate semua data di website SimLipTapmas NG yang terbaru, karena seperti yang kita ketahui pengumuman dari Kementerian Ristek Dikti bahwa ada pembukaan lagi untuk proposal penelitian gitu ya. Nah, untuk mengupdate-nya kita harus login dulu, tapi sebelum masuk ke situ jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, serta follow Instagram saya di @robileendra. Oke, nah silahkan teman-teman login dulu, pastikan ke alamat SimLipTapmas yang terbaru ya teman-teman, yang ada NG-nya. Kemudian masukkan nama pengguna dan passwordnya, serta menambahkan hasil dari pertambahan ini, itu ya. Kemudian login. Nah, identitas ini wajib diupdate untuk memenuhi atau agar kita dapat memenuhi skema yang dikeluarkan oleh Kementerian Ristek dan Dikti. Itu sangat penting teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jenjang akademiknya sebelumnya asisten ahli, sekarang sudah lektor, tentunya skim yang ada di penelitian itu akan nambah banyak yang bisa kita jadikan ketua gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali buat teman-teman dosen. Nah, untuk mengupdate datanya langsung di menu dashboard sebenarnya teman-teman langsung ada di sini. Ini ada beberapa poin yang bisa diupdate datanya. Yang pertama ada data identitas, kemudian Sinta sampai dengan naskah akademik atau urgensi. Nah, teman-teman, di data-data ini ada ada dua sebenarnya, ada update secara otomatis dan ada juga update secara manual. Update secara otomatis ini kita lakukan dengan mengklik tombol sinkronisasi data dari PD Dikti atau sinkronisasi dari Google Scholar atau yang lainnya. Atau ada juga yang manual yang mengupdate datanya kita inputkan sendiri. Nah, contoh yang pertama saya akan coba update data di identitas. Di sini ada keterangannya, sinkronisasi dari PD Dikti, ini data-datanya. Kemudian saya coba sinkronisasi dengan PD Dikti, akan tampil informasi yang data PD Dikti dan juga data yang saat ini ada. Yang terpenting adalah jabatan fungsional, kemudian jenjang pendidikan ya. Nah, kita lihat kalau misalnya sudah sama, kita biarkan saja. Tetapi kalau teman-teman di sini ada lektor kepala, di sini baru lektor, silahkan diklik saja di sinkronisasi. Tidak membutuhkan waktu yang lama, dia langsung berhasil dan kita cek kembali apakah datanya sudah tersinkronisasi. Selanjutnya yang kedua adalah data Sinta. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, salah satu website untuk indexing publikasi dosen ataupun peneliti adalah Sinta yang versi lokalnya gitu ya. Nah, semuanya akan tersinkron di Sinta. Nanti saya coba ajarkan gimana cara ngupdate data di Sintanya. Nah, sama seperti yang ada di identitas, kita cukup klik tombol sinkronisasi. Sebelumnya di dalamnya ada ya Scopus ya pasti, yang kedua ada Google Scholar gitu ya. Nah, kita sinkronisasi aja. Nah, nanti datanya akan terupdate gitu ya. Yang selanjutnya adalah penelitian. Penelitian ini sudah langsung didapat dari database-nya SimLipTapmas, jadi kita nggak bisa nambahin sendiri ataupun mensinkronisasi. Begitu juga dengan pengabdian. Nah, kalau pengabdian saya belum pernah mengikuti atau mendapatkan hibah pengabdian. Kemudian artikel jurnal ini bisa kita gunakan sinkronisasi atau update data dengan cara mengklik data baru secara manual gitu ya. Jadi kita tuliskan judulnya, di sini dibintangkan judul, nama jurnal, jenis publikasi, peran penulis,
tahun publikasi, volume, nomor, URL, ISSN, kemudian diunggah juga gitu ya. Ini sebenarnya agak lebih kerja 2 kali sih sebenarnya. Kalau bisa langsung sinkron ke Sinta itu lebih enak dokumennya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, biar sebenarnya ada manfaatnya, biar kita nanti mengurus JJA juga sudah terlist dengan baik gitu ya. Nah, silakan Anda masukkan semua jurnal, artikel jurnal yang sudah dipublish dari data yang sebelumnya. Jadi sesuaikan dengan data sebelumnya. Selanjutnya itu ada HKI, juga sama seperti artikel jurnal. Anda bisa tambahkan data baru. Kebetulan di sini saya nggak bertambah, hanya 3 saja. Data baru tambahkan. Untuk menambahkannya judul, jenis HKI-nya, kemudian tahun pelaksanaan, nomor pendaftaran, status, nomor HKI, URL HKI-nya, dan update-nya ya. Perhatikan maksimal hanya 1 mega. Kemudian yang ada bintang-bintangnya, semuanya ada bintang-bintangnya, ternyata harus diisi. Kalau yang ada bintang 2-nya ini salah satu atau isi semua. Itu ya. Kemudian artikel proceeding, jadi bedakan antara artikel jurnal dan artikel proceeding. Ini sama teman-teman semua. Kita cukup klik data baru, yang diminta pun tidak jauh berbeda. Ada judul, nama proceeding, tahun proceeding, peran, volume, nomor, ISBN atau ISSN-nya, URL-nya, jenis proceeding-nya, unggah berkasnya. Kemudian silahkan disimpan dan masukkan proceeding Anda yang belum dimasukkan di SIMLIP Tapmas. Selanjutnya adalah buku, juga sama, teman-teman juga bisa menambahkan publikasi bukunya di data baru. Kemudian isikan datanya sama seperti tadi, judul, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, nama penerbit, URL, dan unggahan file bukunya. Kemudian simpan. Lanjut ke karya monumental, data baru sama. Di sini ada jenis-jenis karya monumental, misalnya Anda sebagai komposer, penulis naskah, sutradara, dan seterusnya, atau penata artistik, penata musik, penata rias, penata busana, dan seterusnya, sebagai penulis naskah drama novel, penulis buku kumpulan cerpen, atau penulis kumpulan skripsi. Nah, tingkatnya kita pilih internasional atau nasional, kemudian pilih tahun pelaksanaannya, deskripsi karya monumentalnya, URL-nya, kemudian unggah dokumennya. Nah, silahkan masukkan semua data yang kamu miliki di karya monumental. Selanjutnya yang terakhir adalah naskah akademik atau urgensi gitu ya. Nah, silahkan masukkan tahunnya, silahkan pilih apakah naskah akademik, apakah naskah urgensi. Masukkan judulnya, kemudian penuntukan naskah, misalnya untuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Peran penyusun naskah kita pilih, kalau pilih ketua kalau Anda ketua, dan anggota pilih anggota. Tanggal penyerahannya silahkan isi, pejabat penerima naskah silahkan tulis nama pejabat penerimanya, URL-nya kalau bila ada, terus unggah berkasnya, kemudian disimpan. Nah, silakan Anda cross check teman-teman semua data yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini, dan pastikan semuanya sudah update di tahun ini. Dan mulai hari ini kalau nggak salah tanggal 15 SIMLIP Tapmas sudah membuka usulan baru gitu ya. Dan data itu akan disesuaikan, kita lihat data itu akan disesuaikan dengan semua identitas-identitas yang ada di situ. Sayang sekali kalau harusnya teman-teman bisa mendapatkan skimnya yang lebih banyak, karena tidak ada updatean data, sehingga menyebabkan kita tidak banyak memilih skim untuk proposal hibah penelitian. Mungkin itu aja teman-teman semua, khususnya teman-teman sejawat, teman-teman dosen, video singkat saya. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Terima kasih sudah menonton YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Kemudian juga jangan lupa follow Instagram saya di @robylendra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.